Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Ghost of Borley Rectory yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Harry dan juga anak buahnya bernama Mark. Harry ini adalah seorang ahli parapsikologi, ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan fenomena mistis. Pekerjaan Harry mengharuskannya untuk mengumpulkan bukti dari kejadian mistis yang terjadi di sebuah rumah angker, lalu membuat laporan yang menyatakan jika rumah itu berhantu atau tidak. Kali ini Harry tertarik untuk menyelidiki sebuah rumah yang dikatakan sebagai rumah paling angker di Inggris, yaitu rumah Borley. Rumah itu dibangun pada tahun 1862 dan konon katanya dahulu sebelum rumah Borley dibangun, rumah itu merupakan sebuah biara di mana di biara itu pernah terjadi sebuah kasus kejahatan yang dilakukan seorang biarawan dan biarawati. Tanpa mengikuti aturan yang berlaku, biarawan dan biarawati itu nekat melakukan mantap-mantap. Hal itu pun diketahui warga sekitar dan mereka langsung dibunuh di biara tersebut. Rumornya biarawati itu dibunuh dengan cara disemen hidup-hidup di dalam tembok yang ada di salah satu ruangan rumah Borley. Beratus-ratus tahun kemudian, biara itu direnovasi dan dijadikan bangunan baru yaitu rumah Borley. Rumah Borley ini hanya dikhususkan bagi keluarga pendeta. Sejak rumah Borley berdiri, siapapun yang tinggal di rumah Borley pasti akan mengalami kejadian mistis. Kedatangan Harry ke sana adalah untuk membuktikan apakah rumah itu benar-benar berhantu dan jika benar, siapa sosok yang sering menampakkan diri di rumah tersebut. Sesampai di sana, Harry dengan dibantu Mark mulai meletakkan barang-barang mereka di rumah itu. Camera rigs? I'm ready. Kemudian Harry memberikan Mark sebuah tugas di mana Mark harus mengecek setiap ruangan yang ada di rumah, lalu mencatat apa saja kejadian aneh yang terjadi di ruangan itu. Keesokan harinya, Harry kedatangan temannya bernama Sydney dan kedua anak Sydney bernama Helen dan Roger. Sydney ini juga merupakan orang yang suka menyelidiki hal-hal berbau mistis sama seperti Harry. Anak-anaknya yaitu Helen dan Roger juga gemar dengan hal-hal mistis. Sydney datang ke sana untuk menitipkan Roger dan Helen dikarenakan dirinya yang ingin pergi ke kota lain. Sydney ingin Helen dan Roger belajar banyak hal tentang penyelidikan kejadian mistis selama berada di tempat Harry. Kemudian Harry pun mengajak Sydney untuk berkeliling rumah itu terlebih dahulu. Lalu Harry pun menghadiri rapat bersama dengan beberapa orang penting dalam penyelidikan itu. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Harry untuk menyelidiki dan mencari bukti terkait kejadian mistis yang terjadi di rumah tersebut. Mereka terdiri dari Andy, pemilik tanah rumah Borley, orang yang pernah tinggal di rumah Borley yaitu Marian dan suaminya bernama Pendeta Foster. Lalu ada Tom, seorang pemimpin daerah sekitar sana. Marian dan Foster adalah orang yang pertama kali menghubungi Harry beberapa tahun yang lalu untuk meminta Harry menyelidiki rumah Borley. Namun baru hari ini Harry menyempatkan diri datang kemari dan merasa tertarik untuk menyelidiki rumah tersebut. Mereka ingin mengumpulkan bukti-bukti nyata yang menyatakan jika rumah Borley benar-benar berhantu. Kemudian Marian, Foster, dan pemilik tanah rumah Borley mulai menceritakan kejadian-kejadian mengerikan yang pernah mereka alami di rumah Borley. Marian menjadi orang yang paling sering mengalami kejadian supranatural di rumah itu. Dia mengaku jika dirinya sering sekali melihat sosok arwah biarawati yang memiliki wajah mengerikan di rumah itu. Selain dia, Foster juga pernah melihat langsung wujud mengerikan dari sosok biarawati tersebut. Ketika sedang membicarakan biarawati itu, Marian melihat sosok biarawati yang ternyata berada di ruangan yang sama dengan mereka. Biarawati itu pun juga mendengar semua perbincangan yang mereka lakukan. Kemudian Harry pun berjanji pada mereka jika dia akan mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa rumah Borley benar-benar berhantu. Awalnya pemimpin daerah itu tidak yakin dengan rencana Harry, namun Harry menjelaskan jika dirinya akan menggunakan metode baru dalam penyidikannya. Dalam metode itu, Harry akan menugaskan anak buahnya yaitu Mark untuk merekam, menganalisis, serta mencatat setiap kejadian mistis yang terjadi di rumah tersebut. Selain itu, Harry juga akan mengundang ahli paranormal untuk berkomunikasi dengan sosok penunggu rumah. Malam harinya, Harry mengundang seorang ahli paranormal bernama Estelle. Estelle datang ke rumah itu untuk menjadi medium dalam ritual pemanggilan arwah. Dirinya akan melakukan komunikasi dengan sosok penunggu rumah. Kemudian Harry pun mengajak Mark dan Helen untuk berkumpul bersama. Setelah itu Estelle pun memulai ritual pemanggilan arwah. Estelle meminta Harry, Mark dan juga Helen untuk berpegangan tangan membentuk sebuah lingkaran. Apapun yang terjadi nantinya, lingkaran yang mereka buat tidak boleh dilepas begitu saja. Ini bertujuan agar mereka tetap bisa terhubung dengan dunia gaib. Estelle mulai berkonsentrasi agar bisa berkomunikasi dengan sosok penunggu rumah itu.
Setelah sekian lama memanggil arwah penunggu rumah itu, Estelle akhirnya terhubung dengan arwah dari sosok anak kecil. Tapi ketika Estelle ingin berkomunikasi dengan arwah itu, tiba-tiba saja datanglah arwah biarawati penunggu rumah itu. Arwah biarawati itu sangatlah ditakuti oleh semua arwah yang mendiami rumah tersebut. Sosok biarawati itu sangatlah kuat sehingga membuat Estelle menjadi kewalahan. To break free, but it won't let me. Selain arwah biarawati, ternyata ada satu sosok iblis kuno yang juga ada di rumah Borley. Tidak hanya Estelle saja, Harry, Mark, dan Helen juga merasakan hawa mencekam dari sosok biarawati tersebut. Dengan terpaksa, mereka pun mengakhiri sesi ritual komunikasi yang mereka lakukan. Setelah kejadian itu, Estelle pun memutuskan untuk tidak lagi memanggil arwah biarawati yang sangat jahat dan mengerikan. Di malam harinya, Harry pun melakukan makan malam bersama dengan Mark, Helen, dan Roger sambil membicarakan rencana mereka ke depannya dalam mencari bukti-bukti lebih dalam mengenai rumah tersebut. Selama beberapa hari mereka tinggal di sana, mereka masih belum mendapatkan bukti kehadiran sosok biarawati tersebut. Harry pun meminta mereka untuk bersabar karena mereka masih memiliki waktu yang banyak dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Ketika semua orang sedang tertidur lelap, Roger terlihat sedang ketakutan dan mengalami susah tidur akibat hawa mengerikan di rumah itu. Ini pertama kalinya bagi Roger menginap di rumah angker dan dia pun merasa tidak nyaman berada di sana. Tiba-tiba saja ada sebuah Alkitab yang terjatuh dengan sendirinya, dan ketika Roger ingin mengambil Alkitab itu, dia malah diganggu oleh sosok hantu biarawati. Beberapa jam kemudian, Harry dan Mark didatangi oleh seorang penduduk yang tinggal di dekat rumah itu. Penduduk itu mengaku jika mendengar suara lonceng dari rumah Borley. Tidak hanya sekali, penduduk itu mendengar 3 kali suara lonceng. Akan tetapi, Mark dan Harry tidak mendengar suara tersebut. Akibatnya, mereka pun tidak bisa membuat catatan mengenai aktivitas supernatural yang terjadi. Harry meminta si penduduk itu untuk masuk ke dalam rumah dan memberikan kesaksiannya. Akan tetapi, si penduduk itu tidak ingin masuk ke dalam karena dia merasa sangat ketakutan. Keesokan paginya, Roger menceritakan kejadian kemarin malam pada Mark dan juga Helen. But he strikes me as a bit of a wet blanket. Considering our situation. Ketika Roger sedang berada di sebuah kamar untuk mencari aktivitas supranatural, Roger kembali diganggu oleh sosok arwah biarawati. Akibat Roger yang mudah diganggu makhluk halus, Harry pun memintanya untuk pergi dari rumah itu besok hari. Kemudian mereka pun melanjutkan pengumpulan bukti dengan cara memasang lonceng pada benang, lalu mengikatnya di depan pintu masuk kamar mereka. Ini bertujuan agar mereka bisa mengetahui apabila ada sosok makhluk tak kasat mata yang mendekat ke arah mereka. To escort Roger back home. Malam harinya ketika semua sedang tertidur, Helen mengalami mimpi buruk bertemu dengan sosok biarawati. Akibat mimpi itu, Helen pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia pun bertemu dengan Roger yang merasa sangat heran dengan lonceng yang berbunyi di depan pintu kamar. Ketika dicek, mereka sangat terkejut karena di sekitar lonceng itu hawanya sangat dingin, seperti ada sosok tak kasat mata berada di dekat lonceng tersebut. Tiba-tiba saja mereka berdua diganggu oleh arwah biarawati. Mendengar teriakan Helen membuat Harry dan Mark pun segera pergi ke tempat Helen dan Roger. Di sana mereka berempat melihat langsung sosok dari arwah biarawati tersebut. Keesokan paginya, Helen dan Roger pergi meninggalkan rumah Borley. Kini hanya Mark dan Harry saja yang akan mencari bukti kehadiran dari sosok biarawati itu. Mereka pun mulai berunding dan membuat rencana untuk memecahkan misteri di rumah itu. You drink together, you talk, you laugh. Ketika sedang berbincang-bincang, mereka berdua mendengar suara dari sebuah ruangan. Saat dicek, ruangan itu sangatlah dingin, dan yang paling dingin adalah dinding dari ruangan itu. Harry memiliki firasat bahwa dinding yang ada di ruangan itu adalah portal yang menghubungkan dunia gaib dengan dunia manusia. There's a dredger of flour in the suitcase. Beberapa hari kemudian, Sydney dan Helen datang kembali ke rumah Borley. Harry pun menjelaskan pada Sydney tentang portal menuju dunia gaib yang berada di dinding sebuah ruangan di rumah Borley. Dari apa yang ditemukan Harry menyimpulkan bahwa saat ini arwah biarawati dan arwah lainnya sedang berada di sana, sedang tersesat dan tidak bisa pergi ke akhirat. Selain itu, kemungkinan besar ada sosok iblis kuno yang mengendalikan arwah biarawati itu sehingga arwah itu berubah menjadi sosok yang sangat jahat.
Harry sendiri masih belum yakin dengan hal itu dikarenakan sosok iblis itu tidak pernah menampakkan dirinya pada orang lain. Di suatu malam, Harry mengalami mimpi buruk di mana dalam mimpinya, Harry bertemu dan dibunuh oleh arwah biarawati. Mimpi buruk itu merupakan mimpi paling mengerikan yang pernah dialami oleh Harry. Pada malam itu juga, Harry akan melakukan ritual pemanggilan arwah lagi. Kali ini Helen yang akan menjadi medium pemanggilan arwah dan memimpin jalannya ritual itu. Bersama dengan Harry, Mark, Sydney, dan tamu mereka yaitu Marianne, Helen pun memulai ritual pemanggilan arwah. Firstly, I should like to thank. Firstly, I would. Setelah sekian lama memanggil, akhirnya mereka pun terhubung dengan arwah biarawati itu. Saat sesi pemanggilan arwah berlangsung, mereka semua mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sosok arwah biarawati, namun biarawati itu menolak untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Tak besar lama, Marianne melihat sosok arwah itu berada di bawah meja. Sepertinya ritual yang mereka lakukan membuat semua arwah yang ada di sana menjadi murka. Semua arwah yang berada di rumah itu mulai merasuki tubuh Helen. Mereka semua berkata jika mereka tidak bisa pergi ke akhirat karena dicegah oleh sosok biarawati yang dikendalikan oleh iblis kuno. Para arwah yang ketakutan itu memilih untuk bersembunyi di dalam tubuh Helen selama-lamanya. Untuk menyelamatkan Helen, Mark pun rela mengorbankan diri dengan cara membiarkan arwah itu untuk bersembunyi di dalam tubuhnya saja. Setelah kejadian itu, Mark pun meninggal dunia akibat semua arwah yang ada di sana telah merasuki tubuhnya, dan kini Mark pun menjadi wadah dari para arwah tersebut. Keesokan harinya, ketika Harry dan Marianne sedang berbincang-bincang, Marianne tiba-tiba berubah menjadi iblis kuno yang mendiami rumah itu. To avoid suspicion, I'm afraid we'll have to wait. What's more important is that my. Seketika Harry pun terkejut dan tidak menyangka jika iblis itu akan menunjukkan dirinya pada Harry. Kemudian Harry pun langsung dibunuh dan tiba-tiba saja Harry terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua adalah mimpi saja setelah semua insiden yang dialami oleh Harry. Kemudian Harry kembali melakukan rapat lagi bersama dengan orang-orang. Harry mulai mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa mencari tahu siapa iblis itu dan siapa biarawati tersebut. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan misteri apa yang ada di rumah Borley. Namun meskipun begitu, Harry sangat yakin jika rumah Borley benar-benar berhantu dan memiliki aura jahat yang sangat kuat. Akan tetapi, dia sendiri tidak bisa mengumpulkan banyak bukti tentang hal itu yang bisa membuat orang lain percaya jika rumah itu benar-benar angker. Tentu saja hasil penyidikannya itu membuat banyak orang kecewa karena mereka telah lama menantikan hasil yang lebih baik dari yang didapatkan Harry selama beberapa bulan ini. Setelah menyelesaikan kasusnya, Harry pun kembali pulang ke tempat asalnya dan rumah Borley pun disewakan pada orang lain. Sin akhir memperlihatkan rumah Borley yang mengalami kebakaran hebat beberapa bulan setelah penyidikan Harry. Orang yang menyewa rumah itu sama sekali tidak tahu dari mana api itu muncul. Namun banyak orang yang meyakini jika pelaku dari kebakaran itu adalah ulah dari iblis kuno yang tinggal di rumah tersebut. Pada akhirnya misteri keangkeran rumah Borley pun tidak bisa dipecahkan hingga saat ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.